Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 dalam masa Paskah yang ke-7. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elisabet. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kunjungan Maria kepada Elizabeth tidak hanya menggembirakan Elizabeth saja, tetapi juga anak yang sedang ada di dalam kandungannya. Kehadiran Maria membawa sukacita yang berlimpah bagi saudaranya. Perjumpaannya menggembirakan di antara keduanya bukan semata sebagai pengalaman manusiawi, tetapi terutama pengalaman ilahi, karena di dalamnya telah terjadi perjumpaan antara dua pribadi pilihan Allah yang sedang ada dalam rahim keduanya, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa kunjung mengunjungi adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak motif kunjungan yang dilakukan. Tidak jarang juga pertemuan itu hanya untuk menyebar gosip atau menceritakan kejelekan orang lain, serta merencanakan kejahatan bersama. Kalau pertemuan itu terjadi untuk melepas rasa rindu atau berbagi cerita hidup, maka akan menghasilkan kelegaan dan kepuasan yang mendalam. Tetapi kalau hanya sekedar menyebar gosip atau menyusun rencana jahat bersama, maka hal itu akan berujung pada kehancuran. Maka kita diajak agar kita mampu meneladani Maria dan Elizabeth, di mana kehadiran mereka berdua saling meneguhkan, saling membawa sukacita dalam kehidupan. Perjumpaan antara Maria dan Elizabeth membawa sukacita yang luar biasa, bukan hanya antara Maria dan Elizabeth atau juga mungkin Zakaria, tetapi bayi dalam kandungan mereka pun melonjak kegirangan karena terjadi perjumpaan antara orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena itu terpancarlah sukacita bagi orang yang ada di sekitarnya. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, hendaklah juga kehadiran kita di tengah sesama hendaknya membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat, dan bukan sebaliknya membawa beban atau kehancuran. Semoga kehadiran setiap murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang sungguh membawa kabar sukacita, karena lewat kehadiran kita, lewat kesaksian hidup kita, kita memancarkan kasih Allah, kasih Kristus kepada sesama kita. Karena orang mengalami pancaran kasih dari Allah, maka akhirnya akan terjadi kegembiraan, akan terjadi sukacita, karena kasih dari Allah yang menjiwai seluruh kehidupan kita. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, jangan pernah jemu-jemu untuk selalu memancarkan kasih dalam setiap kehadiran kita di tengah-tengah sesama. Semoga dengan pastoral kehadiran kita semakin membawa banyak jiwa-jiwa sesama kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Dengan demikian warta kasih, warta damai, warta sukacita
semakin menjiwai seluruh dunia dan kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin membawa kita untuk menjadi warta-warta, duta-duta pewarta sukacita yang tangguh dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.